Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang diberkati, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita, dan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai. Umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami untuk kami menyembah, dan roh jiwa tubuh kami berfokus pada Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seumur hidupku kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku mau menyembah. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Haleluya. Amin. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Bapa yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembah-Mu. Mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah kudus-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Engkau ku sembah, Engkau yang terindah, pulihkan ku Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Engkau ku sembah Tuhan, Kau yang terindah. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu Tuhanku Yesus. Seumur hidupku ku
menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, ku mau menyembahmu Yesus. Sebab di dalam Engkau ada kekuatan dan ketenangan Tuhan. Di dalam Engkau ada penghiburan. Dan seumur hidupku kami mau menyembahmu Tuhan. Oh, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bapak, ini saat-saat yang penting untuk kami berseru, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Saat-saat yang penting dan kami berseru, Yesus anak Daud pulihkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengandalkan Engkau, hikmat, kekuatan, penghiburan daripada Engkau menguasai kami. Sehingga setiap orang yang percaya, yang mengakui Engkau di dalam segala perilaku kami akan mendapatkan pertolongan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Pagi hari ini mengawali firman Tuhan, kami juga mau membawa ponakan Astrid Pakaya Tuhan Yesus. Yang di dalam pergumulan sakit persalinan, dalam persiapan melahirkan seorang bayi mungil yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga. Kekuatan, penghiburan, ketenangan, mujizat, damai sejahtera, bilur-bilur Yesus melingkupi Astrid Pakaya yang saat ini di dalam pergumulan sakit persalinan, yang di dalam proses untuk melahirkan bayi yang dikandungnya, ada mujizat Tuhan. Deliver the baby dengan penuh kemurahan Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan, anak ini lahir sempurna, kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Dan iman dari kedua orang tuanya akan membuat anak ini lahir dengan baik, sehat, cantik, berkati Tuhan. Menyerahkan dokter-dokter, para medis, serta alat-alat kedokteran dalam pertolongan Tuhan, melahirkan Astrid, bayi seorang mungil yang sehat. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara, di dalam persiapan menyambut firman Tuhan, saya dalam terus doa syafaat untuk mendukung ponakan saya untuk melahirkan. Saya percaya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Amsal 3 hingga Amsal yang ke-7. Tuhan memberkati kita di hari ini, saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 3 hingga Amsal yang ke-7. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tidak terasa saudara, kita sudah menginjak di bulan April, bulan kemenangan bagi orang yang percaya, yaitu merayakan Paskah. Merayakan Paskah, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu berlalu begitu cepat. Jangan biarkan waktu-waktu kita berlalu tanpa pengenalan akan Tuhan. Di dalam Amsal 3 hingga Amsal yang ke-7, kita akan belajar di Amsal 3, saudaraku, bahwa kita harus mempercayai Tuhan. Pagi hari ini saya mengawali dengan doa buat ponakan saya Astrid Pakaya yang sedang proses melahirkan. Mohon dukungan sahabat GSS yang diberkati untuk supaya kelahiran dari putra kesayangan dari Astrid itu boleh lahir dengan sempurna. Saudara, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Saya katakan kepada Astrid, firman Tuhan berkata seperti seorang yang buta, Bartimeus. Dia dihina oleh karena imannya, bahkan muridnya berkata, kamu jangan mengganggu guru. Tetapi dia tidak peduli.
Dia tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, orang kalau percaya itu kita tidak merugikan orang lain. Amin. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita tidak merugikan orang lain. Justru kalau kita tidak percaya, kita yang rugi. Karena firman Tuhan berisi janji-janji dan jangan pernah lepaskan janji Tuhan. Saya katakan kepada Astrid, kutuk persalinan tidak akan berlaku atas engkau. Engkau diberikan kekuatan. Saudara yang diberkati, dia adalah wanita yang hebat. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan dia kemampuan. Dan pada hari ini, saudaraku, kita belajar bagaimana mengakui dia dalam segala jalan kita. Karena dengan kita, setiap kali kita mau melangkah, ingat Tuhan. Setiap kali kita mau melangkah, ingat Tuhan. Dan setiap kali kita melakukan aktivitas, ingat Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dia urapi. Yang pertama, saudara, berkat dari hikmat itu merupakan sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang hikmat atau hikmah dalam bahasa Inggris itu wisdom. Itu artinya suatu pengertian atau pemahaman mengenai orang, barang, kejadian, atau situation yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Sinonimnya ini hikmat itu seperti kebijaksanaan, kecerdasan, atau akal budi, akal sehat, kecerdikan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sagacity atau discernment atau insight. Definisi hikmat itu sendiri adalah penggunaan pengetahuan yang baik. Karena ada pengetahuan, tapi belum tentu pengetahuan itu benar. Tapi ada pengetahuan yang benar. Hikmat itu lahir dari Tuhan. Lawan dari hikmat itu adalah kebodohan atau kebebalan. Jadi tanpa hikmat kita adalah orang-orang bodoh. Hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Itu yang kita belajar kemarin. Tanpa takut akan Tuhan, hikmat itu adalah kebodohan. Foolishness, fully. Lawan dari hikmat itu kebodohan, kebebalan, foolishness atau fully. Elemen ini berlawanan dalam pemikiran Kristen. Hikmat sekuler beda dengan hikmat Allah. Karena hikmat sekuler mencari pengenalan dirinya sendiri yang kadang berpusat pada pengetahuan, berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada satu individu yang tidak berpusat kepada Tuhan. Sementara hikmat kekristenan itu berpusat kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus menyatakan bahwa hikmat dunia menganggap pemberitaan mengenai Kristus sebagai suatu kebodohan, memberitakan Injil sebagai suatu kebodohan. Namun bagi barang siapa yang berada di jalan keselamatan, Kristus melambangkan hikmat Allah. Ingat Amsal 1 ayat 7 kemarin, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita peroleh berkat dari hikmat tersebut? Nah, kalau kita mau memperoleh hikmat, yang pertama kita harus takut akan Tuhan, ya. Artinya, percaya kepada Tuhan itu dengan full heart, with all your heart. Percaya kepada Tuhan itu begini, saudara. Bersandar kepada pengertian firman Tuhan. Bersandar kepada apa yang Tuhan katakan. Apa yang Roh Kudus tuntun dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Karena kalau kita bersandar pada pengertian sendiri, kita akan lari dari pengenalan akan Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam arti begini. Kalau saya mau melakukan sesuatu, saya mau buka rumah makan, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya mau melaksanakan pekerjaan, saya percaya saya bisa melakukannya dalam nama Yesus. Akui, perkatakan, umumkan, deklarasikan imanmu di dalam Tuhan di setiap apapun yang engkau lakukan. Makanya kenapa orang Kristen itu tak henti-hentinya berdoa, saudara. Bahkan bersyukur di dalam segala keadaan. Daerah kami waktu pandemi, ya saudara, waktu pandemi itu semua mengalami PPKM, ya saudara. Banyak orang-orang yang kurang lebih kehilangan pekerjaan, banyak bisnis-bisnis yang menurun. Tapi herannya, orang yang selalu bersyukur tetap bisa makan, tetap bisa dapat kerjaan, tetap bisa dapat mengatasi persoalan-persoalan finansialnya. Karena mengakui Tuhan di dalam segala lakumu, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah engkau merasakan bahwa pada saat-saat pandemi ada kan orang yang perusahaannya ditutup, ya, bisnis ditutup. Bisnis bridal saya kalau mau dibilang di masa pandemi
Sepertinya kalau pandemi kan itu dilarang orang kawin ya saudara. Tapi herannya pada waktu orang dilarang kawin tapi kan masih bisa diizinkan pernikahan untuk skup-skup kecil, kelompok kecil. Itu pernikahannya itu tetap ada. Jadi bisnis bridal itu tetap terus berjalan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di masa kesesakan kalau kita mengakui Tuhan di dalam segala laku kami, laku engkau saudara, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami masa sulit. Tapi pada saat kita menghadirkan Tuhan, mungkin hari ini warungmu itu dalam keadaan kurang membeli, omset menurun. Tapi ketika engkau memperkatakan Tuhan, engkau Tuhan atas warung saya, engkau Tuhan atas kafe saya, engkau Tuhan atas pekerjaan saya, engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saya mau makan, minum, pakai, anak-anak saya harus bayar SPP, Tuhan engkau raja atas kehidupan saya. Begitu kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, percayalah Tuhan akan memberkati engkau pada waktu tidur. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas, dari Bapa, segala terang yang menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan. Akuilah dia di dalam pekerjaanmu, akuilah di dalam segala kehidupanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Oke, pada saat ini engkau buka warung, engkau dengan iman buta-buta engkau buka warung tanpa tuntunan Tuhan. Tapi begitu engkau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, walaupun engkau mungkin sudah salah jalan, Tuhan pasti akan meluruskan jalanmu. Tuhan, aku mau pergi ke ini, pergi ke ini, pergi ke itu. Mungkin ketika engkau memulainya, engkau dengan imanmu yang buta-buta, Tuhan saya mau pergi ke Papua, saya mau pergi ke Kalimantan. Mungkin pada waktu itu engkau mengambil keputusanmu sendiri, tetapi ketika engkau meletakkan Tuhan di dalam keputusanmu, Tuhan luruskanlah jalanmu. Mungkin engkau salah, awalnya engkau salah, tapi ia akan meluruskan jalanmu. Dan pada akhirnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan tentang Tuhan itu menjadi sangat penting di dalam setiap keputusanmu. Pengakuan tentang Tuhan di dalam segala apapun yang engkau lakukan itu akan menjadi sangat penting di dalam kehidupanmu. Karena kalaupun engkau bengkok, dia akan luruskan jalanmu. Kalaupun engkau menyimpang, dia akan meluruskan jalanmu. Dan penting bagi kita untuk mendengarkan kalau dia meluruskan jalan kita. Makanya poin yang kedua, kalau kita mau memperoleh berkat dari hikmat, hikmat ini yang pertama tadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, akui dia dalam segala lakumu. Walaupun engkau bengkok ke kanan atau ke kiri, izinkan Tuhan meluruskan jalanmu. Bagaimana mungkin Tuhan meluruskan jalanmu jika engkau tidak melakukan hal yang kedua? Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saya pernah melakukan kesalahan dengan menganggap diri saya sendiri bijak. Saya katakan, saya bisa melakukan bisnis ini kok tanpa berdoa. Wah, atau ketika bisnis saya diguncang. Lalu saya pikir, wah ternyata saya menganggap diri sendiri bijak. Pernah mengalami hal itu saudara? Saudara melakukan terobosan-terobosan lalu saudara berpikir bahwa ini karena saya pintar nih. Ini karena saya jago menjadi pemimpin. Lalu tiba-tiba kerugian itu menghantam engkau dengan begitu mengagetkan. Disitulah. Oke, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengakui dia dalam segala lakumu. Dan kalau orang mengakui Tuhan dalam segala lakumu, izinkan dia meluruskan jalanmu. Ini pikiran ini. Jangan sekali-kali kita menganggap diri paling benar. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita paling pintar. Wah, orang kalau udah sukses ya. Sukses di dalam studi, oke, dia lulus sarjana. Sukses di S2, dia lulus dalam second degree ya. Dan ketika dia lulus, wah ini tawaran-tawaran mulai masuk. Sukses itu di dalam pekerjaan tuh mulai berkat-berkat masuk. Tiba-tiba dia mulai merasa diri hebat. Nah, akuilah dia dalam segala lakumu. Tuhan akan luruskan jalanmu. Saudara, kalau mulai bengkok ke kanan, mulai bengkok ke kiri, dan engkau akan merasakan bahwa sudah saatnya kita harus memiliki pikiran Kristus. Jangan menganggap diri sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang kalau udah sukses, kadang udah lupa Tuhan. Kecil-kecil udah mulai ya korup, kecil-kecil udah mulai menyimpang, keputusannya udah mulai salah. Nggak apa-apa lah, yang penting kan saya masih bisa handle, saya masih bisa kerjaannya, masih bisa handle, masih bisa berhasil. Ternyata pikirannya udah menjauh dari jalannya Tuhan, mulai menganggap diri sendiri bijak. Saudara, takutlah akan Tuhan.
jauhilah kejahatan, karena setiap puncak pasti akan menurun. Amin. Jadi jangan pernah berpikir puncak. Saudara harus berpikir mendaki, mendaki, mendaki. Karena kalau orang berpikir saya dalam proses, dia akan terus mendaki. Tapi orang yang berpikir dia udah ada di puncak, habis puncak apa saudara? Pasti turun kan? Begitu. Karena kalau kita menganggap diri kita udah paling hebat, udah paling di atas. Setelah hebat, setelah paling di atas, tentunya harus turun dong. Karena di atas puncak itu sudah di paling tinggi. Maka titik berikutnya adalah turun lagi. Alangkah lebih baik kalau saudara berpikir hidup itu adalah proses, 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 proses untuk mengenal takut akan Tuhan, diluruskan. Maka saudara itu akan naik, 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 naik ke gunung tinggi, ku naik, naik, mencari Tuhan, mencari damai. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berkat dari hikmat akan kita peroleh jikalau kita menjauhkan diri dari rasa sombong, menganggap diri sendiri hebat. Saya mau warning diri saya sendiri, hati-hati. Kamu yang setiap kali menyampaikan firman Tuhan di lewat channel YouTube, jangan merasa diri hebat. Amin, saudara. Jangan merasa diri hebat. Sombong itu adalah puncak, dan setelah puncak pasti akan turun. Sombong itu adalah puncak, dan setelah engkau merasa diri paling hebat, fase setelahnya itu adalah terjun bebas, saudara. Jauhilah kejahatan. Ternyata menjauhi kejahatan itu obat. Karena di ayat yang ke-8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu sebabnya ketika kita di dalam berkarir, kita menjauhkan diri dari yang namanya kejahatan, tubuh kita akan jauh lebih sehat, nggak pusing, mikir ini, mikir itu, nggak tertuduh. Ya udah lempeng aja saudara, lurus-lurus aja, izinkan Tuhan yang meluruskan jalanmu, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, maka engkau akan sehat-sehat dan baik-baik aja. Amin. Sehat dan baik-baik aja. Berkat dari hikmat akan kita peroleh dari Amsal 3. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan akuilah Tuhan dalam segala tingkah lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, jangan sombong, jauhi kejahatan. Yang ketiga, saudara, di ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, ini hal yang penting. Karena pencapaian manusia di dunia ini terbatas, waktunya terbatas. Saya tidak pernah melihat orang yang mengalami puncak karir, bahkan di pemerintahan, di paling disanjung-sanjung. Setelah di puncak karirnya, dia akan terus-terus naik. No, saudara. Orang akan mengakhiri karirnya dengan pensiun. Setelah pensiun, sakit, meninggal dunia, pulang ke rumah Bapa. Selama kita hidup, apa yang kita cari untuk apa, saudara? Kalau hari ini engkau diberikan perkenanan Tuhan, punya banyak hal, bagi-bagi saudara untuk orang yang membutuhkan. Untuk bangun yayasan, kalau engkau memiliki finansial yang mungkin sudah tidak ada tempat. Ada satu orang yang di daerah kami, dia dikenal punya banyak sekali uang, dan dia membuat begitu banyak tempat-tempat wisata. Selain tempat wisata, dia buka bukit doa. Selain dia buat bukit doa, dia buka yayasan-yayasan pendidikan. Jadi ini orang dikenal sangat kaya di daerahnya. Dan dia membangun tempat-tempat yang kemudian bermanfaat bagi orang lain. Saudara punya harta, kalau banyak, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau sedikit, itu pun bisa engkau muliakan Tuhan dengan hartamu. Seberapa yang ada 2 peser duit, seorang janda memberikan dengan hati yang tulus, dia memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Gaji saya pertama saya berikan kepada Tuhan. Saudara juga bisnis pertama, usaha pertama itu saya berikan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati bisnis saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak cara memuliakan Tuhan. Salah satunya dengan memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Tapi ada cara yang lain, yaitu memuliakan Tuhan dengan hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu cuman itu aja yang kau permuliakan Tuhan. Mungkin hartamu itu cuman uang sepeser, 2 peser duit. Muliakan Tuhan dengan itu. Mungkin hartamu itu adalah apa yang kau punya, yang selama ini kemampuan kamu untuk mengajar, memberikan les. Itu bisa saja engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan caramu engkau melayani ada seorang ibu pendeta, ibu gembala, dia pintar bahasa Inggris, lalu dia mengajak, dia membuka pelayanan, memberikan les gratis bahasa Inggris.
Dari pelayanan dan keahliannya ini, ada begitu banyak ratusan anak yang dilayani dia untuk menerima pelajaran bahasa Inggris. Dan anak-anak ini dilatih untuk mengenal Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Hartamu itu bisa aja uang, hartamu itu bisa aja talent, ya. Engkau bisa main musik. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau punya gaji, saudara, yang pertama itu adalah haknya Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Amin. Yang keempat, saudara, dikatakan kalau kita mau memperoleh berkat dari hikmat, akuilah Tuhan dalam segala lakumu dan jangan lupa, jangan menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Saya seringkali mengkhotbahkan ini di pelayanan di gereja. Tetapi tidak semua orang bisa menangkap bahwa ternyata Tuhan menghajar seperti anak yang dikasihi. Kadang ketika saya mengkonseling jemaat, banyak masalah-masalah yang muncul dari dalam kehidupan jemaat itu karena kecewa. Kecewa dengan orang tua, kecewa dengan suami, kecewa dengan pemimpin di pekerjaan. Pokoknya kecewa lah, tawar hati, kecewa, tawar hati, kecewa. Karena biasanya ketika orang curhat, dia tuh udah masalah dengan orang lain. Saudara, ayat ini menjadi tidak berguna ketika ternyata kita dengar firman Tuhan di gereja, pada praktiknya, ketika kita saling proses dengan orang dekat kita tidak menganggap masalah ini sebagai didikan Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita gagal. Banyak orang bergereja, tapi di gereja sekedar mendengar, tidak menangkap. Di gereja diajarkan jangan menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Dan ketika anak-anak, ya, anak-anak remaja, anak-anak muda yang kami layani, mereka saling proses dengan orang tua mereka nggak bisa menerima. Mereka tidak menghadirkan Tuhan melalui orang tua yang mendidik mereka. Orang tua di dunia ini menghajar kita, ya kemarin saya bagikan firman Tuhan ini di akhir khotbah juga, dengan waktu yang singkat. Tetapi Bapa di surga mendidik kita untuk kekekalan. Dia kan nggak nangkap, saudara. Nggak nangkap. Kalau apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini semata-mata adalah didikannya Tuhan. Didikan Tuhan itu kalau dalam kitab Ayub, didikannya lewat sakit penyakit. Didikan Tuhan di dalam kehidupan Ayub lewat anak-anaknya yang 10 orang itu Tuhan izinkan meninggal dunia. Didikan Tuhan di dalam diri Ayub lewat borok. Nah, saudara, didikan Tuhan di dalam kehidupanmu apa? Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, suami yang berselingkuh, hubungan dengan mertua. Banyak, saudara. Itu bagian dari didikan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, saudara. Dari manakah kita tahu bahwa Tuhan mendidik kita? Dari persoalan yang sementara kita hadapi. Bisnis yang mulai drop. Satu ketika saya sharing dengan ibu-ibu ya. Dia punya latar belakang Konghucu. Terus dia bilang begini, wah bisnis saya mulai redup. Bisnis saya mulai redup, apa saya kena apa ya? Mungkin ada yang ngintilin, ada roh yang menunggangi. Saya bilang, enggak Bu, Ibu itu udah dipulihkan kan, udah menerima Tuhan secara pribadi. Enggak ada lagi yang mampu ngintilin Ibu, yang ngikut-ngikut Ibu, roh-roh yang ngikut Ibu.
Ya kadang bisnis itu pasang surut, tapi kadang Tuhan izinkan supaya kita lebih berharap sama Tuhan. Kadang kita kalau kita nggak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Tapi ketika kita dididik lewat pengujian masalah-masalah dalam kehidupan kita terjemahkannya tuh beda. Makanya saudara, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan, jangan menganggap diri sendiri bijak, muliakan Tuhan dengan hartamu, dan jangan menolak didikan Tuhan. Dan jangan bosan kita diperingati oleh firman. Yang berikutnya kita akan melihat berkat-berkat dari hikmat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, maka hikmat ini akan memberikan kita kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ini keuntungannya di ayat 14. Keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi saudara, hikmat itu akan sangat berharga. Kenapa hikmat sangat berharga? Contohnya Raja Salomo. Saking beroleh hikmat, ada banyak sekali masalah yang bisa dia selesaikan. Bahkan raja-raja berduyun-duyun datang pada dia. Umur panjang ada di tangan kanannya, ke tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Orang suka sekali membaca ayat firman Tuhan ini untuk orang yang berulang tahun. Tapi ayat ini nggak semata-mata kita peroleh hanya karena kita bertambah umur. Tapi karena hikmat itu, yang kita peroleh hikmat, maka akan ada umur panjang. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Yang percaya katakan, amin. Jadi ini saudara, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya dengan sungguh-sungguh, jangan anggap diri sendiri bijak, muliakan Tuhan dengan hartamu, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan jangan menolak didikan Tuhan. Maka engkau akan memperoleh berkat-berkat, hikmat, kepandaian, ya, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, damai sejahtera, bahkan ia menjadi pohon kehidupan bagi semua orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Selanjutnya Amsal yang ketiga pasal 27 hingga 35. Ada ayat yang menarik. Saudara kalau membaca kitab Amsal, kita nggak sedikit ya mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Bahkan setiap ayat itu bisa dijadikan bahan khotbah. Namun berhubung kita membaca 5 pasal per hari, saya hanya mengutip beberapa ayat saja. Dan jangan lupa, penting saudara semua ayat ini dibaca ya. Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 dibaca semua. Ayat-ayat yang menarik untuk saya bagikan juga pada hari ini adalah anjuran untuk berbuat baik di pasal 27. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Artinya jangan menunda kebaikan. Kalau apa yang bisa kamu kasih, silakan kamu kasih. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Siapa yang percaya bahwa ada Yesus di dalam hati, maka kita akan semakin bercahaya. Amin. Karena terang Tuhan itu datang, kemuliaan Tuhan terbit atas kita, maka hidup kita akan menjadi terang. Kita sendiri diterangi oleh firman, dan orang lain akan diberkati. Saudara. Percaya dong saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi rumah tangga. Jangan ibu-ibu merasa terintimidasi. Saya kok udah mengikuti Tuhan, tapi di rumah saya merasa nggak berharga. Saya nggak dihargai suami saya. Suami saya bilang kok saya nggak berubah-berubah. Nah saudara, kalau kita udah menerima terang, biarkan terang Tuhan itu bercahaya sampai suamimu pun melihat engkau mengalami perubahan. Makanya dia bisa melihat Yesus di dalam kehidupanmu. Karena janji Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Jalan orang benar itu harusnya dia berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Saya mau bersaksi waktu saya keluar dari kegelapan, keadaan keluarga yang terpuruk, tidak menjadi berkat, dan keadaan keluarga yang miskin jasmani, miskin rohani. Tapi begitu terang Tuhan itu datang, saya yang pertama kali menerima terang Tuhan, saya dulu yang diberkati. Kegelapan dalam hati saya diterangi,
kemudian saya memiliki pemahaman tentang terang Kristus, terang itu mulai bercahaya keluar. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terang itu datang terbit atasmu. Lalu makin terang, lalu makin terang, lalu makin terang, dan terangmu bercahaya. Orang lain bisa diterangi oleh engkau. Kamu akan menjadi rembang tengah hari yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tahun 2000, sekitar saya kuliah tahun 2004, 2005, kurang lebih tahun 2006, saya mendapatkan rema firman Tuhan ini. Kamu akan menjadi cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan ingatkan begini, Rizkylah, kamu itu yang mungkin kelakuanmu itu bobrok, karakter tuh nggak bagus, tapi kalau dalam Tuhan, kamu akan makin diubahkan. Saya pegang janji firman Tuhan ini. Saya bisa jadi terang di komunitas, saya bisa jadi terang di beberapa komunitas, saya bisa menjadi terang di beberapa komunitas lagi. Dan akhirnya bisa menjadi terang di lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi. Karena cahaya Tuhan dari yang redup makin terang, makin terang, makin terang, dan makin terang. Dan saya berdoa lewat channel ini, terang Tuhan semakin bercahaya kemana-mana. Amin, saudara. Dan saudara, nasihat untuk mencari hikmat itu harus jaga hati. Jaga hati saudara, kalau nggak jaga hati, saudara, nggak jaga hati, orang yang dipercayakan banyak, kepadanya akan dituntut banyak. Kalau kita dipercayakan banyak firman Tuhan, kita akan jadi sombong, jadi orang yang menyalahgunakan firman, pakai firman untuk kepentingan diri sendiri, ya bisa saja kita pakai firman untuk minta-minta uang, bisa saja kita pakai firman untuk menutupi kita yang sebetulnya lebih banyak dosa, kita menuduh-nuding orang lain. Saudara, kalau nggak jaga hati, hamba Tuhan itu akan gugur. Makanya ini ayat yang luar biasa sekali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya gini, kalau kewaspadaan, berawas-awas, hati-hati, serangan kiri, serangan kanan, atas, bawah, itu serangan akan terjadi di mana-mana. Dan hati ini begitu rapuh. Dan saya menyaksikan ketika melayani orang, ada banyak orang, dia hebat, punya skill, punya karunia rohani, punya karisma, tapi karena nggak jaga hati, jatuh. Karena nggak jaga hati, kecewa yang berlebihan. Bertahun-tahun memelihara kecewaan. Bayangkan saudara, hamba Tuhan tapi kebiasaannya kecewa. Akhirnya dia memperkatakan firman, tapi karena hati pahit, yang keluar juga pahit saudara. Kalau kita nggak jaga hati, tidak akan ada kehidupan. Saudara, jangan mimpi kita jadi berkat kalau nggak bisa jaga hati. Apalagi kalau sukanya kepahitan, sukanya tawar hati, sukanya give up atau menyerah. No, saudara, kita nggak akan bisa memancar kehidupan. Makanya jangan mimpi bisa menjadi cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kegelapan akan meliputi kalau kita nggak bisa jaga hati. Itu sebabnya kenapa orang nggak bisa maksimal dalam pelayanan. Kenapa orang nggak bisa maksimal maju mundur di pelayanan satu dia melayani tiba-tiba nggak enak hati pindah, pelayanan satu dia melayani nggak enak hati, semua tempat diproses. Kalau nggak menang di satu tempat, engkau nggak akan juga menang di tempat yang lain. Jaga hati, saudara. Pasal yang kelima, nasihat mengenai perzinahan. 2 kali kita diingatkan tentang perzinahan di pasal kelima dan di pasal yang ketujuh, saudara. Anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Ingat, tidak ada perzinahan yang sempurna. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Hamba-hamba Tuhan, hati-hati melayani kalau bukan lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan, jangan melayani. Tapi sekarang pun laki-laki dengan laki-laki itu ada bahaya lain. Makanya lebih aman kalau 2-3 orang, lebih dari 2 orang untuk bisa melayani. Boleh hanya 2 orang. Tapi kalau bisa melayani suami istri dengan 1 orang. Karena sekarang laki-laki dan laki-laki kedengarannya aman. Tapi ada bahaya juga. Iblis mulai pintar karena caranya itu sudah semakin meningkat. Hati-hati, tidak ada perzinahan yang sempurna. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala orang diawasinya. Apa yang kau tabur, pasti engkau akan tuai. Kalau engkau tidak setia dengan tempat petiduranmu, pasti Tuhan akan membukakannya di hadapan banyak orang. Berbagai-bagai nasihat, ini penting saudara.
Banyak orang yang mencari pekerjaan dan tidak mendapatkannya. Mungkin dia punya keahlian, tapi tidak punya kriteria. Kriteria ini yang penting untuk kita miliki. Kita mau bekerja di mana-mana, kita punya pekerjaan baik atau enggak baik, harus jadi orang yang rajin. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ini perumpamaan yang sangat keras. Kenapa harus semut? Karena semut itu diilustrasikan sebagai hewan yang rajin. Biarpun tidak ada pemimpinnya, artinya yang pertama, pemalas, belajarlah dari perkara yang paling kecil, yaitu semut. Satu, belajarlah dari perkara yang kelihatannya paling kecil. Yang kedua, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Yang kedua, belajar hidup memimpin diri sendiri. Biarpun gak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya. Belajar hidup memimpin diri sendiri. Tapi walaupun memimpin diri sendiri, dia teratur. Ini artinya apa? Semut ini tidak punya pemimpin, tapi dia tahu memimpin diri sendiri. Sedangkan dia tidak ada pemimpin, dia mampu mengatur dirinya sendiri. Apalagi kalau ada pemimpin. Sebenarnya yang di depan dia jadikan dia pemimpin. Pernah lihat semut saudara berjalan beriringan? Orang yang di depan dia itu dia jadikan pemimpin. Begitu manut, begitu tunduk, submissionnya kepada orang yang ada di depan dia. Yang dia tahu akan membawa dia kepada sumber makanan. Belajar memimpin diri sendiri dan dia mempercayai teman yang memimpin dia di depannya. Yang ketiga, ia menyediakan rotinya di musim panas. Berhikmat, bijak, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia tahu mengumpulkan. Dia bijaksana dengan kehidupan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu sebagai seorang penyerbu dan keuangan seperti orang yang bersenjata. Yang keempat, jangan salahkan siapa-siapa kalau tiba-tiba engkau didatangi masalah finansial. Karena malas. Orang malas tidak boleh diberi makan. Itu perkataan yang keras. Nah saudara, belajarlah kepada hal yang paling kecil. Belajar memimpin diri sendiri. Dan semut belajar mempercayai teman yang ada di depannya. Dia artinya submission. Mau dipimpin. Dia mengumpulkan di tengah-tengah kelebihan, dia mengumpulkan. Hidup bijaksana dan jangan malas. Yang terakhir, nasihat tentang perjinahan dari Amsal 6 hingga Amsal yang ke-7. Sebab itu anak-anak, dengar perkataan mulutku, jangan hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena kebanyakan orang yang gugur ditewaskannya, sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan orang, dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Saudara, jadi perempuan kita harus bawa diri. Bahkan di Amsal yang ke-7 ini dikatakan bulu mata itu yang membuat orang terpikat. Ya, di dalam kita sebagai perempuan hati-hati di dalam menjaga sikap, karena kita bisa dianggap menjadi penggoda. Makanya kita harus berhati-hati di dalam menjaga sikap kita, saudara. Karena apapun yang kita perbuat, saudara, kita harus menjadi perempuan yang bijak. Jangan menjadi godaan bagi orang lain. Dikatakan jangan jadi perempuan yang mengikat orang lain. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi anak-anak muda, hati-hati dalam membawa diri, jangan mudah terpikat dengan kaum wanita. Dan pada intinya saya mau katakan, akuilah Tuhan di dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal berisi tentang nasihat-nasihat, dan beberapa nasihat sudah saya bacakan, semoga kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Amsal 4 ayat 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang bersandar pada hikmat, dia akan berbahagia dan akan disebut sebagai pohon kehidupan. Dia akan memberikan asupan, makanan, bahkan akan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara yang berkati, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau belajar memperoleh berkat dari hikmat. Dengan cara mempercayai Tuhan, mengakui Tuhan di dalam segala jalan kami, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kami. Bapa, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami memuliakan Tuhan dengan harta pertama,
yang kami dapatkan dari setiap hasil usaha kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau menjadi orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Ada banyak nasihat-nasihat dari kitab Amsal. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan akan beroleh hikmat. Berkat dari hikmat, kekayaan, kehormatan, umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan kami menjadi pohon kehidupan bagi setiap orang. Orang yang akan menyebut dia berbahagia di dalam segala hal. Kami belajar Tuhan untuk menjaga hati, karena ketika kami tidak menjaga hati, kami tidak bisa menjadi pohon kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bapak, kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan, dan dibuat Tuhan setia di dalam mengikuti perkara-perkara ajaib daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat, kasih, karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus, bulan April yang diberkati, bulan April yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, bulan kemenangan, di mana Yesus mati dan bangkit, dimuliakan, menjadi Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, kami menikmati berkat-berkat Tuhan di bulan April ini, bulan penuh berkat. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita semuanya diberkati. Setiap hari kami memberikan pelayanan firman Tuhan 5 pasal per hari. Jikalau saudara berkenan, silakan subscribe, maka saudara akan mendapatkan notifikasi dan lebih banyak lagi video yang dapat saudara tonton dan jadi berkat. Klik tanda lonceng, subscribe, dan saudara akan mendapatkan pemberitahuan setiap pagi. Gracia Hope Compassion Channel semoga jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.